Pemirsa, sebuah rumah roboh ditimpa pohon tumbang saat hujan lebat melanda Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas mengevakuasi seorang lansia penghuni rumah yang sedang tidur saat terjadi peristiwa. Petugas dan warga mengevakuasi lansia yang rumahnya tertimpa pohon saat hujan lebat di Jalan Al-Markas, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas harus memindahkan puing-puing bangunan yang runtuh dan batang pohon terlebih dahulu sebelum mengangkat korban. Usai dievakuasi, korban dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke puskesmas. Iya, posisinya lagi tidur atau seperti apa Pak? Keterangannya dari keluarga itu beliaunya lagi baring, lagi tidur ya. Usianya Bapak ini berapa Pak? Korban tadi itu usianya sekitar 80 tahun atas nama Dengewa. Sebelumnya hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan. Hujan membuat pohon berukuran besar tumbang dan menimpa rumah warga. Saat peristiwa terjadi, korban tengah tertidur seorang diri di dalam rumah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua LPAI Seto Mulyadi menemui bocah korban penculikan yang akhirnya ditemukan. Saat ditemui, kondisi bocah berusia 6 tahun itu dalam keadaan stabil. Bocah korban penculikan manusia gerobak menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur usai ditemukan. Sejumlah pihak turut memantau kondisi gadis 6 tahun itu, termasuk diantaranya Ketua LPAI Seto Mulyadi atau Kak Seto. Kak Seto juga mengapresiasi tindakan tim psikolog yang melakukan pendekatan kepada korban tanpa membahas kembali tragedi yang membuatnya trauma tersebut. Kak Seto meminta pemerintah untuk membangun badan pengawasan anak di tingkat rukun tetangga atau RT agar kejadian serupa tidak terulang. Iya, artinya tanggung jawab melindungi anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab polisi dan sebagainya, juga tanggung jawab kita semua, masyarakat luas. Maka salah satu gagasan yang sudah kami lontarkan dari LPAI sejak tahun 2011, waktu itu adalah membentuk seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Sementara itu, pengacara keluarga korban mengatakan kondisi korban dalam keadaan stabil. Harusnya saya nanya dia sehat gitu loh. Ya, jadi saya melihat memang kondisinya cukup stabil, tidak labil. Secara fisik, performan semua bagus, bahkan ceria gitu loh ya. Hanya dia kepingin pulang, kepingin masakan ibunya. Walaupun di sini dikasih makanan apa, tapi dia kepingin. Korban berhasil ditemukan di sebuah gerobak di kawasan Cipadu, Ciledug, Tangerang, Banten. Belum diketahui pasti motif penculikan yang dilakukan kerabat dekatnya ini. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan bahwa pelaku penculik Malika adalah seorang residivis kasus pencabulan anak beberapa tahun yang lalu. Pelaku sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Mengamankan terduga pelaku yang semalam telah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan penculikan dengan persangkaan pasal sementara. Ya, sementara kami terapkan pasal 76F yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Junto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Dan atau pasal 330 ayat 2, barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaannya yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari penguasaan orang yang berwenang, ancaman hukuman 9 tahun.
Ketua LPAI Seto Mulyadi mengunjungi bocah perempuan korban penculikan di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dan untuk membahas terkait kondisi Malika saat ini, kami sudah terhubung dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi. Selamat sore, Kak Seto. Ya, selamat sore Mas Davi dan juga Mbak Stefani. Iya, selamat sore Kak Seto. Tadi dari hasil kunjungan Kak Seto melihat Malika, seperti apa kondisinya dan informasi apa saja yang mungkin Malika sampaikan langsung kepada Kak Seto? Ya, terus terang saya kagum suatu tampilan yang luar biasa yang tidak saya sangka sama sekali. Ya, seperti tidak terjadi apa-apa, begitu ceria, begitu gembira. Kemudian juga saya kagum segera nomplok atau minta digendong oleh Kompol Ratna dari Polda Metro Jaya, sehingga pendekatan sangat ramah anak ya, sehingga dan juga pendampingan oleh ibu dan ayahnya, itu yang membuat dia begitu ceria kembali dalam waktu ya mungkin 2 hari saja ini. Artinya kemudian juga bahkan diminta menyanyi, saya minta menyanyi juga lagu-lagu anak-anak yang saya kira jarang juga dinyanyikan anak zaman sekarang ya. Seperti balonku ada 5, cicak-cicak di dinding, satu-satu sayang ibu dan sebagainya. Jadi sangat ceria sekali, dan saya apresiasi terhadap kedua orang yang mendampingi, yaitu Dr. Heni, seorang psikiater spesialis kedokteran jiwa, dan juga psikolognya adalah Kak Deni, yang kemudian seperti pendekatan yang tepat, profesional, memulihkan kondisi dari korban yang tentu bayangkan selama 28 hari dibawa orang lain jauh dari ayah ibu, tentu mengalami berbagai tindakan-tindakan yang tidak wajar begitu. Itu yang saya lihat tadi. Iya. Tentunya kami ikut merasa lega, Kak Seto, mendengar kondisi Malika saat ini masih ceria ya. Tapi kemarin polisi mengatakan ada kekerasan fisik ya yang dialami oleh korban. Apakah luka ini visible, Kak Seto, atau masih terlihat pada saat Kak Seto menjenguk Malika tadi? Ya itu tadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu yang saya salut sekali. Ya, jadi nampak cukup dekat dengan beberapa orang yang selama ini juga sudah mendampingi ya, artinya jadi seorang polwan, kemudian ya dari psikolognya, psikiaternya, beberapa pekerja sosial. Saya salut terhadap rumah sakit Polri yang begitu sangat serius dan profesional, efektif sekali melakukan upaya-upaya pemulihan kondisi psikologis dari korban. Ada luka fisik yang terlihat, Kak Seto, lebam atau luka-luka lainnya? Ya, keterangan lebih lanjut saya kira bukan di kewenangan saya ya, biarlah itu secara resmi dari pihak rumah sakit. Begitu. Oke, Kak Seto, kalau dari pantauan Anda tadi melihat kondisi Malika yang tetap ceria, kemudian riang, menurut Anda apa yang menjadi prioritas dari sisi psikis yang harus dipulihkan terlebih dahulu oleh para pendamping Malika di sana? Ya, yang paling penting adalah jangan banyak dikunjungi oleh siapapun juga. Ya, serahkan semuanya kepada pengawasan Rumah Sakit Polri. Kemudian juga ya dipulihkan dengan berbagai kegiatan tadi seperti menyanyi, menggambar, mungkin ada permainan cerdas tangkas. Bahkan tadi juga diminta oleh staf rumah sakit mau nggak lihat nanti Kak Seto main sulap dan sebagainya. Jadi sesuatu yang menghibur, sesuatu yang menyenangkan, dan terus terang saya melihat anak ini sangat cerdas, sangat cerdas. Jadi reaksinya juga cepat pulih. Jadi mungkin termasuk kecerdasan emosional. Iya, Kak Seto, kemarin ayah Malika sempat mengatakan ya pihak rumah sakit, dokter melarang orang tua untuk menanyakan terlebih dahulu keberadaan Malika selama diculik. Ini sebenarnya apa alasannya, Kak Seto? Apa yang bisa ditimbulkan dampaknya jika menanyakan hal-hal tersebut? Iya, betul sekali. Saya dukung sepenuhnya keputusan itu. Jadi jangan diulang-ulang pengalaman sebelumnya supaya dia tidak trauma lagi. Lihatlah ke depan dulu, sudah pelan-pelan saja. Melalui beberapa tes psikologis bisa saja digali, misalnya menggambar ini siapa dan sebagainya. Jadi mari kita serahkan sepenuhnya secara profesional kepada psikiater dan psikolog yang bersangkutan, yaitu Kak Dr. Heni dan Kak Deni.
Sehingga itu semua nanti silahkan langsung ditanya. Bahkan pada kesempatan tadi saya juga diminta ikut menjadi tim. Nah, saya akan terus melakukan pemantauan itu, tapi sepenuhnya biarlah utamanya adalah Kak Denny dan Dr. Heni tadi. Oke, Kak Seto, jika kita berkaca pada kasus Malika ini 28 hari mengalami hal yang tidak diinginkan, kemudian jika kita berkaca pada kasus ini, umumnya anak-anak yang mengalami trauma seperti ini, terapi seperti apa sih Kak Seto yang bisa diberikan agar anak-anak seperti ini bisa pulih sepenuhnya? Ya, terapi bermain yang paling utama. Ya, anak-anak tadi senang bermain, ya mungkin saya hanya melihat di ruang tempat perawatan ya, tapi saya kira dan juga tentu saya harapkan juga ada ruang-ruang bermain, ruang-ruang mungkin bertemu dengan sahabat-sahabatnya dan sebagainya tanpa mengungkit-ungkit masa lalunya. Jadi betul-betul tetap suasana dunia anak yang betul-betul ceria, betul-betul memberikan kesempatan mengekspresikan perasaan-perasaannya, baik dengan bernyanyi, mungkin dengan mendongeng, mungkin juga dengan menggambar dan sebagainya. Itu harus fokus utama dulu pada pemulihan psikis korban. Kak Seto, kalau kemudian kita bahas mengenai kasus penculikannya, tersangka merupakan residivis kasus pencabulan anak sebelumnya. Apa evaluasi yang bisa kita ambil dari kasus Malika ini supaya jangan sampai ada peristiwa serupa terjadi ke depannya? Iya, tentu yang paling penting adalah mohon semua para orang tua meningkatkan kewaspadaan di dalam perlindungan putra-putrinya. Ini yang melakukan adalah orang terdekat yang tadi juga mendengar dari orang tuanya, ya sering datang ngopi karena orang tua dari adik Malika ini buka warung kopi begitu. Jadi sudah dekat sekali. Jadi kadang-kadang sering diajak keluar, dibelikan sesuatu. Ya mungkin ini bagian dari strategi seorang yang secara bertahap menjalin suatu kepercayaan sehingga seolah-olah dibawa pergi ya sudah. Nah, tahu-tahu akhirnya puncaknya mungkin kelengahan orang tua dibawa pergi dan tidak kembali. Jadi mohon apapun juga, termasuk orang-orang terdekat, tetangga, tetap waspada. Itu yang paling penting. Baik, Kak Seto, jika melihat anak-anak ini kan mudah sekali atau rentan diiming-imingi, kemudian dibujuk untuk ikut dengan orang yang tidak dikenal. Nah, apakah ada hal-hal yang bisa ditanamkan kepada anak agar lebih waspada, atau bagaimana cara memilah-milah yang mana yang baik, yang mana yang tidak? Seperti apa cara menanamkan itu pada anak? Iya, tentu melalui tadi dunia bermain. Jadi semacam simulasi. Ya, nanti kalau ada orang misalnya siapapun juga, kamu kan hebat ya, kamu mau apa? Itu nanti senang bola misalnya, yuk kita main bola, kita beli bola sebentar keluar yuk misalnya. Seolah ini bapaknya, atau mungkin ya penculik bisa saja seorang perempuan ya. Nah, ibunya kadang-kadang mengadakan simulasi. Nah, kalau itu bilang tidak, begitu diajak keluar tidak harus tegas. Dan ini dengan simulasi itu anak terlatih. Jadi tidak sekedar pesan-pesan yang terlalu hanya sekedar kata-kata tidak mudah diingat oleh anak. Tapi tadi pelatihan, simulasi tadi untuk menghadapi orang-orang yang siapapun juga yang mengajak keluar tanpa sepengetahuan orang tua. Baik, dari sisi internal, pengawasan orang tua dan pendidikan kepada anak penting. Tapi dari sisi eksternalnya juga, Kak Seto, pemerintah, lembaga penegak hukum, apa yang bisa dilakukan sebenarnya untuk mencegah penculikan seperti ini terjadi? Iya, mohon diingat bahwa yang wajib melindungi anak bukan hanya pemerintah, bukan hanya kepolisian, tapi seluruh unsur masyarakat. Jadi kepedulian masyarakat ini penting sekali. Melibatkan tetangga kiri kanan, peduli pada anak-anak yang mungkin dibawa tanpa orang tuanya oleh orang lain yang kemudian mencurigai dan sebagainya, bertindak cepat. Jadi misalnya juga dibentuk semacam seksi atau satgas perlindungan anak di setiap RT. Ya, tugasnya apa? Ya tadi mengingatkan kepada para orang tua, melakukan pelatihan-pelatihan menghadapi penculik, predator dan sebagainya. Itu penting sekali sehingga bukan hanya pemadam kebakaran setelah terjadi batu kita ribut, tapi juga preventifnya. Langkah preventif termasuk melindungi anak bukan hanya orang tua,
tetapi juga seluruh warga di lingkungan RT RW tersebut. Oke, Kak Seto, kalau berkaca dari pantauan Anda tadi melihat kondisi Malika saat ini, kira-kira berapa lama lagi proses pemulihan yang mungkin dibutuhkan oleh Malika sehingga dia bisa kembali seperti semula, Kak Seto? Ya, terus terang saya sebagai psikolog dengan observasi tadi, saya harapkan bisa secepatnya. Tetapi tetap melihat berbagai perkembangan. Ini kan sepintas, memang baru 2 hari terjadi. Yang saya lihat memang sangat ceria, sangat seperti keadaan normal, tidak terjadi apa-apa. Tapi tetap di balik itu, di dalam bawah sadarnya menyimpan sesuatu, pengalaman-pengalaman yang suatu saat bisa muncul. Jadi tadi pendampingan psikologis ya, kepada kedua tadi psikolog dan psikiater, di mana mungkin sekali-sekali saya juga akan datang, juga akan terus memantau, menanyakan dan sebagainya kepada kedua profesional tadi. Maka diharapkan tadi menurut dugaan saya pada anak ini dalam 2 hari dan anak ini cukup cerdas, mudah-mudahan lebih cepat. Saya tidak bisa perlu melamarkan berapa seminggu, sebulan dan sebagainya. Dan tentunya kami berharap Satgas Perlindungan Anak ini bisa segera terwujud di semua daerah. Kak Seto, perlukah kemudian ada informasi kepada lingkungan setempat, mungkin bisa melalui Satgas tersebut ya Kak Seto, kalau kemudian ada residivis kasus pencabulan anak yang tinggal di wilayah itu untuk meningkatkan kewaspadaan dari orang tua yang memiliki anak? Betul sekali. Nah, sekedar informasi saja, yang sudah terbentuk pertama kali tahun 2011 adalah Tangsel, Tangerang Selatan, bahkan pernah mendapat rekor muri karena pertama kali di Indonesia yang kotanya atau wilayahnya sudah membentuk Satgas Perlindungan Anak di semua RT-nya. Nah, yang kedua kami catat Kabupaten Banyuwangi, yang ketiga kami catat Bengkulu Utara, bahkan waktu itu peresmian dihadiri oleh Bapak Gubernur Bengkulu waktu itu, keempat adalah Kabupaten Bekasi, dan kelima adalah Kabupaten Bitung di Sulawesi Utara. Nah, mudah-mudahan Jakarta dengan kejadian ini yang mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya atau yang tidak muncul ke permukaan, penculikan ini mendorong Bapak Gubernur atau PLT Gubernur menginstruksikan, dan diharapkan ya mungkin Jakarta provinsi pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya di semua kota itu sudah memiliki Satgas Perlindungan Anak yang betul-betul memberikan perlindungan dengan melibatkan masyarakat. Baik, ya harapan kita bersama tentunya karena perlindungan anak adalah juga tugas dan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Kak Seto Mulyadi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.